Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pangestika dengan NPM 221506136 dari kelas PSTID. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RS Philpop dari percobaan 2 praktikum teknik digital yang telah kami lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Sebelumnya saya dari kelompok 2D yang saat itu didampingi oleh asisten lab, yaitu ada Kak Niputu Tiara, Kak Pisroni, dan juga asisten lainnya di percobaan ini yaitu ada Kak Adam dan Kak M. Hamzah Hasan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai apa itu RS Philpop, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Philpop. Jadi, flip-flop itu adalah elemen memori dari rangkaian sekuensial yang menyimpan data 1 bit sehingga dinamakan memori 1 bit. Ciri-ciri dari flip-flop itu sendiri yang paling menonjol adalah punya 2 buah output, yaitu satu buah outputnya merupakan data yang disimpan dan lainnya merupakan komplemennya. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis flip-flop. Jadi, flip-flop ini dibedakan berdasarkan cara penyimpanannya dan juga berdasarkan clock atau trigger yang diberikannya. Nah, berdasarkan cara penyimpanannya, flip-flop ini ada RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Kemudian yang berdasarkan clock atau trigger yang diberikan itu ada rising edge clock, falling edge clock, positive clock pulse, dan negative clock pulse. Nah, yang selanjutnya apa sih RS Philpop itu? Jadi R dan S dari RS Philpop itu sendiri merupakan singkatan dari set dan reset. Nah, set dan reset ini merupakan inputan pada rangkaian sekuensial. Nah, kemudian outputnya itu adalah key dan key komplementernya. Nah, RS Philpop ini biasanya ini dapat dibuat dari gerbang logika NAND dan NOR. Nah, RS Philpop itu ada RS Philpop gerbang dengan gerbang NOR seperti pada gambar berikut. Kemudian ini dari gerbang NOR. Kemudian ada RS Philpop dari gerbang NAND dan juga RS Philpop dengan clock atau pulsa. Nah, selanjutnya ada tabel kebenaran dari RS Philpop itu sendiri. Yang pertama ini ada tabel kebenaran dari gerbang NAND. Dan juga ada tabel kebenaran dari gerbang NOR. Nah, saya akan menjelaskan tabel kebenaran ini bersama dengan simulasi rangkaian RS Philpop dalam Proteus. Baik, di sini saya akan membuka rangkaian yang telah saya coba di Proteus. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian RS Philpop dengan gerbang NAND, RS Philpop dengan gerbang NOR, dan juga RS Philpop dengan clock. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai RS Philpop dengan gerbang NAND. Nah, di sini jika kita menginputkan 0 pada kedua inputan S dan R, maka outputnya yang dihasilkan adalah 1 dengan 1. Ya, ini merupakan inputan yang terlarang seperti yang ada di tabel kebenaran ini. Nah, kenapa output dari ini 0 dan 0 ini terlarang? Hal ini karena kita memasukkan pemicu yang sama pada kedua inputan S dan R pada saat yang sama gitu. Jadi ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh input key secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0 gitu. Jadi sama saja diibaratkan dengan kita menginjak pedal gas dan menginjak pedal rem secara bersamaan. Jadi tidak masuk akal. Oleh karena itu
inputan 0 dan 0 pada rangkaian flip-flop RS gerbang NAND itu akan menghasilkan output yang terlarang seperti itu. Nah, kemudian jika kita inputkan 0 pada S dan 1 pada R, maka akan menghasilkan output 0 pada key-nya ya. Di sini ini merupakan key dan ini key komplementnya. Jadi outputnya itu 0 sebagai reset dan output komplementnya itu 1 atau kebalikan dari key-nya ya. Jadi kebalikan dari 0 yaitu 1. Nah, kemudian jika kita menginputkan 1 pada S dan 0 pada R, maka outputnya yakni 1 pada output key-nya yang berarti output ini telah di-set dan output komplementnya adalah 0 ya berarti. Nah, kemudian jika kita menginputkan 1 pada kedua inputan S dan R ini, maka hasilnya adalah sama dengan sebelumnya, yaitu 1, berarti di sini kan 1, dan komplementnya berarti juga 0. Gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk gerbang NOR di sini, misalkan di sini kita menginputkan 0 pada kedua inputan S dan R, maka hasilnya adalah tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena inputan 0 di kedua inputan S dan R ini akan menghasilkan output yang sama dengan keadaan sebelumnya atau dia menghasilkan output yang disimpan pada memori sebelumnya. Jadi ketika kita menginputkan 0 dan kedua inputan ini 0 pada inputan pertama, yang artinya sebelumnya belum ada inputan, itu berarti dia tidak menyimpan data apapun, jadi dia outputnya adalah tanda tanya gitu. Nah, kemudian jika kita menginputkan 0,1 pada inputan S-nya 0, R-nya 1, maka key-nya ini adalah 1 dan key komplementnya adalah 0. Dan jika kita menginputkan 1 dan 0 pada kedua outputnya, maka output key-nya adalah 0 dan key komplementernya adalah 1. Nah, jika kita menginputkan 1,1, maka ini merupakan hal terlarang seperti halnya yang telah saya jelaskan pada kondisi 0 dengan 0 dalam flip-flop gerbang NAND sebelumnya. Jadi di sini terlarang karena di sini hasilnya kedua output ini sama gitu. Padahal harusnya output ini keduanya ini harus berbeda karena yang satu ini merupakan komplementnya. Jadi nilainya ini harus berkebalikan, tapi jika kita menginputkan satu ini ternyata hasilnya kedua outputnya sama gitu. Jadi ini merupakan hal yang terlarang. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita menginputkan 0,0, maka hasilnya adalah kita menginputkan 0,0 lagi, hasilnya adalah 1 dan juga 0. Ini seperti output pada sebelumnya. Sebelumnya kan kita menginputkan 1,0 itu hasilnya 1 dan 0. Jadi ketika kita menginputkan
0,0 dan 0 pada step selanjutnya, maka outputnya akan mengikuti pada output yang sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RS-VFOP dengan clock. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flip-flop dengan flip-flop RS dengan clock. Di sini terdapat clock ya dalam rangkaian flip-flop ini. Saya akan mencoba menginputkan inputan pada S dan R dengan angka yang ada di dalam tabel percobaan ini. Jadi yang pertama kita menginputkan 0 dan 0. Maka outputnya adalah tanda tanya seperti ini. Hal ini karena output dari 0 dan 0 ini akan mempertahankan atau mengeluarkan output yang berasal dari data yang sebelumnya gitu. Misalkan data sebelumnya key-nya bernilai 01, maka dia keluarnya 01 juga. Nah, tapi karena di sini 0 dan 0 ini diinputkan pada inputan pertama, maka yang berarti dia belum menyimpan data apapun, maka dia keluarnya adalah tanda tanya. Nah, untuk selanjutnya kita di sini berarti tanda tanya ya. Tanda tanya. Nah, untuk yang selanjutnya yakni 01. Kita menginputkan 01. Nah, kemudian outputnya adalah 01 juga. Berarti kita ini menginputkan 0 pada S dan 1 pada R sehingga mengakibatkan flip-flop mengeset nilai key menjadi 1. Nah, ini key-nya ya. Kemudian 0 ini merupakan key komplementnya. Berarti di sini 1 dan 0. Nah, untuk selanjutnya adalah 1, 0. Oke, kita menginputkan 1 pada S dan 0 pada R. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan 1 pada S dan R-nya 0. Maka outputnya adalah 0 dan key komplementnya adalah 1. Ini sama berarti 1, 0, 0, 1. Dan yang selanjutnya adalah 0, 0. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa 0, 0 ini, inputan 0, 0 ini akan mengeluarkan output yang sama dengan nilai yang disimpan sebelumnya, yaitu yang sebelumnya adalah 1, 0. Sehingga 0, 0 ini juga outputnya adalah 0, 1. Kemudian di sini 0, 1. Outputnya adalah 1, 0. Komplementnya 0 ya. Kemudian 0, 1. Ini juga sama. 1 dan
Nah, kemudian 00. 00 ini juga menyimpan output yang sebelumnya, yakni 10, 10. Kemudian yang terakhir adalah kita menginputkan 1 dan 1. Maka, nah, terlihat bahwa di sini terjadi error pada pada kedua inputnya. Kita inputkan 1 dan 1, jadi error karena ini merupakan hal yang terlarang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini seperti halnya kita menginjak pedal gas dan pedal rem bersamaan, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi ini adalah terlarang, forbidden ya, terlarang atau forbidden. Ya, di sini terjadi error. Demikianlah penjelasan saya mengenai RSV Valve beserta simulasinya dan percobaannya gitu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.